Terakhir kita bahas Unit 7 Relative Clauses. Kita sudah selesai bahas latihan part 5. Belum ding, belum selesai. Ini salah ini. Part 5 ya harusnya ya. Part 5 sudah kita bahas 5 nomor. Kemudian number 6 sampai number 15 sudah dikerjakan tapi belum kita bahas. Oke, sekarang kita bahas yang ini number 6 to 15. Yang ini ya. Oke, kita langsung bahas. Number 6, Thorn took a lot of business apa ini? Business trips, travel, journeys, atau excursions. Number 6, apa? Tom took a lot of business. Ini sebenarnya ya hampir sama ya, mirip perjalanan artinya. Tapi ini kan perjalanan bisnis. Paling tepat, trips, travel, atau journeys. Trips itu konotasi dalam makna netral. Kalau travel Travel itu perjalanan, tapi itu biasanya tujuannya untuk bersenang-senang, liburan, dan lain-lain. Jurnis, kalau jurnis itu lebih ke petualangan, perjalanan, tapi artinya lebih ke petualangan. Jadi number six yang paling tepat karena ini perjalanan bisnis, yang paling tepat istilahnya itu trip. Jadi jawabannya alpha. Aduh, bentar. Oke, next, number seven. Apa jawabannya? The president liked all the options, so he said we should choose the what we think is best. Presiden menyukai semua pilihan, jadi dia bilang kita harus memilih titik-titik yang yang menurut kita paling baik. Apa? Whichever, whoever, whenever, atau however. Alpha. Alpha ya, whichever artinya yang manapun. Yang manapun yang menurut kita paling baik, paling bagus. Next, number eight. It is always interesting to meet people titik backgrounds and lifestyles differ from ours. Apa ini? Adalah menarik untuk bertemu orang-orang titik-titik yang background dan lifestyles-nya gitu kira-kira jawabannya. Adalah selalu menarik untuk bertemu, selalu menyenangkan bertemu orang-orang yang latar belakang dan gaya hidupnya berbeda dengan kita. Apa ini jawabannya? Ini yang menunjukkan milik toh, lat- latar belakang dan gaya hidup dan latar belakang orang-orang people ini. Berarti yang mana jawabannya? Yang menunjukkan posesif milik yang mana? Bravo. Bravo ya, ya. Whose backgrounds and lifestyle artinya yang latar belakang dan gaya hidupnya gitu ya. Betul, bravo number eight. Next, number nine. It was my first boss that taught me the importance of the management. Apa ini? Bravo. Bravo ya, hunya mengacu ke bos. Bos ini berarti orang. Adalah bos pertamaku, bos pertamaku yang mengajari aku pentingnya manajemen waktu. Ya, betul. Bravo. Next, number 10. Obligation to his family were the reason titik he left. Gampang ini. Were the reason adalah alasan titik-titik dia felt the need. Dia merasa perlu pensiun dini. Retire itu pensiun. Obligation itu keberatan. Keberatan dari keluarganya merupakan alasan titik-titik dia merasa perlu pensiun dini. Apa jawabannya? Nah, ini kan reason. Alpha. Iya, alpha berarti. Why? Mengapa dia merasa perlu pensiun dini? Next, 11. Marcus Allen is the person titik you must speak.
for the information you need. Marcus Allen adalah orang titik-titik kamu harus bicara untuk informasi yang kamu perlukan. Marcus Allen adalah orang, ini apa ini? Whom atau to whom, who atau to who. Ini maksudnya titik-titiknya ini kan who atau whom-nya ini kan mengganti ke person ya, orang. Tapi di klausa yang terakhir yang digantikan itu objek. Jadi jangan gunakan who tapi gunakan whom. Oke, saya jelaskan dulu bedanya who dan whom. Kemarin sudah saya sebutkan who itu menggantikan orang sebagai subjek, whom menggantikan orang sebagai objek. Nah, bedanya gini. Misalnya the man bought a new car. Terus oh gini, eh, kebalik ini dulu. That is the man. Terus yang kedua, the man bought a new car. Nah, ini kalau digabung, dua kalimat ini digabung akan menjadi seperti ini. That is the man. Nah, the man bought a new car. Nah, ini kan the man-nya kan sebagai subjek. The man bought man, the man-nya diganti dengan who yang kedua. Who bought a new car. Jadi dalam kalimat kedua, man-nya ini kan berfungsi sebagai subjek. Ini diganti dengan who. Nah, berarti ini who-nya menggantikan subjek man ini. Contoh kedua yang whom gini. That is the man. Aduh. That is the man. You love him. You love the man. Ah, kalau dua kalimat ini digabung, jadi gini. That is the man. Nah, ini di kalimat kedua, the man-nya berfungsi sebagai objek. Sehingga di sini diganti dengan whom, bukan who. Whom you love. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan, kalimat yang kedua ini yang diganti dengan relat, apa namanya, relatif pronoun. Nah, saya rapikan dulu. Sebentar ya, ini nggak enak dibaca. Saya rapikan dulu. Salah. Bentar ya, biar enak dibaca. Jadi di contoh yang pertama ini the man-nya ini subjek. Terus di contoh yang kedua, the man-nya ini objek. Nah, gini. Jadi kalau yang digantikan itu objek, kita gunakan whom. Kalau yang digantikan itu subjek, kita gunakan who. Itu bedanya whom dengan who. Kembali ke yang tadi. Jadi number seven ini Marcus Allen is the person. Terus you must speak to Marcus Allen maksudnya. You must speak to the person atau to Marcus Allen for the information you need. Jadi you must speak to Marcus Allen. Nah, itu kan berarti objek. Berarti jawabannya to whom jadinya karena belum ada to-nya. Aduh. Jadi nambah. Aduh, bisa dikuning-kuning. Nggak bisa di highlight. Gimana nih? To whom ya jawabannya.
Ya inilah. Number 11 to whom? Next, number 12. James is the one that came up with the idea for the new advertising campaign. Apa ini? Jim adalah the one, adalah orang yang datang dengan gagasan iklan yang baru. Jim is the one. Titik ini menggantikan the one. The one ini maksudnya kan James, berarti orang ini. One-nya ini orang. Berarti yang mana? Relatif pronounnya pakai Delta. apa? Delta ya, who betul. Jim is the one who came up. Jim adalah orang yang datang. Nah, ini who-nya menggantikan James. Next, 13. Certain. Titik Catherine has been working for the last new months. Nobody is quite certain. Titik Catherine, apa ini? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Titik-titik Catherine bekerja selama beberapa bulan terakhir. Ini eh, titik-titiknya menggantikan objek atau menggantikan subjek. Catherine bekerja untuk siapa gitu ya. Tidak seorang pun tahu dengan pasti untuk siapa Catherine bekerja beberapa bulan terakhir gitu. Berarti kan untuk siapa berarti kan objek gunakan whom bukan who. Untuk siapa berarti pakai for. Alpha berarti jawaban. Kok alpha salah? Kok alpha? Untuk siapa berarti objek bukan for who tapi for whom. Charlie. Jadi kalimatnya, nobody is quite certain for whom Catherine has been working for the last few months. Tak seorang pun tahu dengan pasti untuk siapa Catherine bekerja selama beberapa bulan terakhir. Next, 14. There is the woman who erased the database by apa? Ini masalah vocab aja nih. Itu adalah perempuan Oke. yang menghapus database tanpa sengaja gitu ya. By mistake, bravo ya. By mistake artinya tidak sengaja. 15. The international tax accountant, sorry. The international tax accountant that we had last month is not working out very well. The international tax account, apa ini? Alpha. That we hired. Ya, betul, Alpha. Ini kalau misalnya ada pilihan jawaban sorry, whom, ini tax account, whom we hired. Nah, ada pilihan jawaban whom, bisa juga betul. Tapi karena nggak ada ya berarti that. The international tax account. Oke, sebelum ke yang part six, saya ada tambahan penjelasan. Eh, kapan kita gunakan who, kapan kita gunakan whom, tadi sudah, tapi ini ada tambahan lagi. Gini, penggunaannya who sama whom sama whose ini. Jadi gini penggunaannya. Who ini kan menggantikan subjek. Berarti kalau who ini terus diikuti predikat. Karena who kan menggantikan subjek. Kalau whom ini kan menggantikan objek. Berarti ini setelah who itu subjek dulu. Subjek terus plus predikat. Nah, gitu cirinya. Kalau whose ini karena dia posesif berarti diikuti noun. Diikuti noun baru kemudian eh, diikuti noun kemudian diikuti noun kemudian subjek kemudian predikat. Sorry. Diikuti dengan non ini berarti berfungsi sebagai subjek, berarti terus diikuti predikat. Nah, gini cirinya. Ini mungkin perlu dihafalkan.
Who itu diikuti predikat. Predikat berupa verb atau auxiliary verb to be gitu ya. Kalau whom diikuti subjek, baru kemudian predikat. Kalau whose diikuti noun, baru kemudian predikat. Ya, ini mungkin perlu diingat. Oke, lanjut sekarang yang part 6. Kita kerjakan bareng-bareng dulu number one. Music heals. That is the conclusion of the research on the effect of music on patient. Musik itu menyembuhkan. Itu adalah kesimpulan dari titik-titik research. Dari riset apa? Present research, nowadays research, lately research, atau recent research. Delta. Delta ya, recent research. Penelitian belum lama ini, recent itu akhir-akhir ini, belum lama ini. Next, number two. For some time, doctors have recommended listening to soft, gentle music at home or in the car to help titik stress. Dokter menyarankan mendengarkan musik lembut di rumah atau di mobil untuk membantu titik-titik stres apa? Reject, refuse, reduce, resign. Kalau kita lagi stres gitu, kita mungkin bisa mendengarkan musik-musik yang lembut untuk apa? Reject stress, Charlie. Charlie ya, reduce, reduce itu artinya mengurangi. Ya betul, mengurangi stres bisa dengan cara mendengarkan musik-musik lembut. Next, number three. The patients that listen to music suffered less stress. The patient ini who atau whose? Tadi rumusnya tadi yang diikuti. Ini listen to music. Listen itu kan predikat. Nah, tadi rumusnya yang diikuti predikat. Wah, ini yang do ya toh. Kalau menurut rumus yang tadi. Who itu diikuti predikat. Ini juga titik-titik terus listen. Nah, listen ini predikat. Berarti ini jawabannya Charlie who. Artinya pasien yang mendengarkan musik menderita lebih sedikit stres dibanding yang tidak mendengarkan gitu maksudnya. Oke, untuk number 3 sudah selesai. Sekarang number 4 sampai number 6 silakan dikerjakan dulu 5 menit terus nanti kita bahas. Sebelum ke unit 8 ada pertanyaan? Sebelum ke unit 8 ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita ke unit 8. Unit 8 itu apa? Sebentar. Aduh. Unit 8 yang conjunction and preposition ini ya. Oke, sekarang kita bahas unit 8 ini. Sebetulnya conjunction and preposition. Preposition dulu pernah kita bahas ya. Kalau conjunction itu kan kata sambung. Ini di pembahasannya antara conjunction dan preposition dijadikan satu di unit 8. Oke, oke, kita baca dulu teorinya. Yang pertama, coordinating conjunction. Jadi ada ini menghubungkan dua klausa. Misalnya for, contohnya I'm not going to join the club for I'm not sure if of its purpose. For ini menghubungkan klausa I'm not going to join the club dengan klausa I'm not sure of its purpose. Klausa itu apa? Dulu sudah kita bahas. Klausa adalah kumpulan kata yang mengandung sepasang subjek predikat. Jadi I'm not going to join the club ini klausa. Ada subjek I, predikat am not going. Terus I'm not sure ini juga klausa. I'm not sure for of its purpose ini juga klausa. Ada subjek I, predikat am not. Jadi eh, dua klausa ini dihubungkan dengan conjunction for, gitu ya. Conjunction itu menghubungkan dua klausa. Berikutnya N. I made a phone call and send an email. Jadi N ini menghubungkan I made a phone call dengan send an email. Saya melakukan panggilan telepon dan mengirim email. Berikutnya, nor. Dick did not receive a promotion, nor did his friend. Ini nor artinya tidak juga. Jadi lengkapnya, Dick
tidak menerima promosi, tidak juga temannya John atau temannya John, temannya yang namanya John juga tidak menerima promosi gitu ya. Nor did artinya juga tidak. Next, yes, yet atau but. Sama ini artinya. Yet itu tetapi, but juga tapi. Atau yet kadang diartikan namun gitu ya. Tapi ya sama sih. He has a good job, yet he never seems satisfied. Dia punya pekerjaan yang baik, namun dia tidak pernah merasa puas, terlihat puas. Sama but juga. Or, kalau or itu pilihan ya. Do you want to talk now or later? Now or later, sekarang atau nanti. So, kalau so itu sehingga. John was not in his office, so I left the document on his desk. John tidak ada di kantor, jadi atau sehingga saya meninggalkan dokumennya di meja. Berikutnya subordinating conjunction. Ini hampir sama kayak coordinating conjunction. Kira-kira bedanya kalau coordinating conjunction itu dipakai untuk menghubungkan dua klausa yang setara, kalau subordinating conjunction ini menghubungkan dua klausa yang tidak setara. Yang satunya merupakan keterangan adverb atau kalau ini tadi dua-duanya klausa klausa utama atau main clause atau independent clause. Dua-duanya independent clause. Kalau ini yang satu independent clause, yang satu adverb adverb clause atau adjective clause gitu. Oke, yang pertama ada conjunction yang bersifat ini simultaneous actions, menghubungkan kejadian yang bersamaan. While artinya sementara, as ketika, the moment atau the instant, pada saat. Nah, ini kan atau pada waktu kan menghubungkan dua kejadian yang bersamaan. Kemudian ada yang sequential action, conjunction yang menghubungkan dua kejadian yang berurutan. When ketika, before sebelum, after setelah, until sampai. Bentar, ini when kok menghubungkan dua kejadian yang berurutan ya? Ya itu maksudnya gini. When itu artinya ketika, tapi seringkali itu dipakai untuk menghubungkan dua kejadian yang berurutan. Contohnya gini. She smiled when she saw me. Dia tersenyum ketika dia melihatku. Sebetulnya ini bukan dua kejadian yang bersamaan, tapi berurutan. Sebetulnya itu melihat dulu, baru kemudian tersenyum gitu. Jadi melihat, terus kemudian tersenyum. Tapi kalau kita bikin satu kalimat, she smiled when she saw me. Dia tersenyum ketika dia melihatku. Ini sebetulnya berurutan, bukan bersamaan. Jadi itu tadi termasuk sequential actions. Berikutnya reasons, alasan. Contoh since. Since di sini artinya karena ya. Because karena. Now that artinya juga karena. Atau sekarang karena gitu ya. Now that. Seeing that ya artinya sama karena gitu. Kemudian condition, syarat. Ini ada if, unless, provided, as long as, once. If itu artinya jika kita sudah tahu. Kalau unless ini lawannya if. Unless artinya kecuali jika. Bedanya if dengan unless gini contohnya ya. I will go if she invites me. Saya akan pergi kalau dia mengundang saya. Kalau yang unless, I will not go. I will not go unless she invite me. Unless she invites me. Ya, ini hampir sama, maknanya sama sih. Yang pertama, aku akan pergi jika dia mengundangku. Yang kedua, aku tidak akan pergi kecuali jika dia mengundangku. Jadi bedanya kalau yang if itu klausa pertamanya positif, I will go. Kalau unless itu klausa pertamanya negatif, I will not go. Tapi kira-kira artinya mirip ini. Saya akan pergi jika dia mengundang saya. Saya tidak akan pergi
kecuali jika dia mengundang saya. Oke, next. Ah, provided, kalau provided itu asalkan. Ya sama sama kayak ini I will go provided she invites. Aku akan pergi asalkan dia mengundang saya. Kalau dia tidak mengundang saya nggak akan pergi. Itu maksudnya provided sama kayak if. Kemudian as long as selama sama juga kayak as once begitu. Kalau ini saya akan misalnya I will go once she arrives. I will go once she arrives. Saya akan pergi begitu dia tiba. Jadi ini kayak syarat gitu. Saya tidak akan pergi kalau dia belum datang. Ah, tapi nanti kalau dia begitu dia tiba, saya akan langsung pergi gitu maknanya. Ini ya once she arrives ini kayak merupakan syarat aja. Jadi saya nggak akan pergi kalau dia nggak datang. Kalau dia datang, saya langsung pergi. Ini semua syarat ya, condition itu artinya syarat. Berikutnya concession. Concession itu kayak bertentangan gitu. Ah, ini di sini contohnya even if bahkan jika even though meskipun although itu sama. Meskipun gitu ya. Contohnya misalnya gini. She attended the class although she was sick. Dia masuk kelas meskipun dia sakit. Gini, ini concession seperti ini. Berikutnya purpose tujuan. So that itu artinya supaya atau agar. In order that dalam rangka agar. Ya sama sih agar atau untuk. Terus yang kontras berlawanan. Whereas sedangkan while sama sementara maksudnya sedangkan. Contohnya misalnya eh, Tommy is rich while his brother is not. Tommy itu kaya sedangkan adiknya tidak. Atau ini diganti whereas juga boleh. Tommy is rich whereas his brother is not. Berlawanan. Berikutnya unreal comparison. Perbandingan yang tidak nyata. As if itu as sama kayak as itu artinya seakan-akan, seolah-olah. Berikutnya, bedakan conjunction dan preposition. Bedakan, ada beberapa conjunction dan preposition yang maknanya itu mirip, tapi penggunaannya beda. Contohnya while dengan during. While I was napping, my boss called. My boss called during my nap. Ini maknanya sama sebenarnya. Sementara saya tidur siang, bos menelpon. Bos saya menelpon. My boss called during my nap. Bos saya menelpon selama saya tidur siang. Bedanya while dengan during, while itu diikuti klausa. While I was napping, ada subjek I, predicate was napping. Kalau during itu diikuti frasa. My nap ini ada subjek predikatnya. Demikian juga although dengan despite artinya sama bedanya. Although itu conjunction sehingga diikuti klausa. Despite itu preposition sehingga diikuti frasa. Bedanya itu sama kayak while dan during tadi. Berarti kan although I was exhausted ini klausa. Ada subjek I, predicate was. Tapi kalau being exhausted ini bukan klausa, cuma frasa. Jadi itu bedanya although artinya sama-sama meskipun, tapi kalau although diikuti klausa, kalau despite diikuti frasa. Meskipun saya capek, saya terus saya saya tetap berlanjut. Despite being exhausted, meskipun capek, saya terus berlanjut. Sama kayak because dengan because of. Because itu conjunction sehingga diikuti klausa. Kalau because of itu preposition sehingga diikuti frasa. Because I was sick, I went home. Karena saya sakit, saya pulang. I was sick ini klausa. Ada subjek I, predicate was. Kalau my illness ini bukan klausa.
Because of my illness. Nah, gitu ya bedanya ya. Karena rasa sakit saya pulang ke rumah. Berikutnya, key preposition. Beberapa preposition, penggunaan preposition berdasarkan ini, apa namanya, key atau clue, petunjuk. For itu artinya selama, during itu eh, selama juga. Bedanya kalau for itu diikuti periode waktu. We were closed for 2 weeks, 2 minggu kan periode waktu. Kalau during itu diikuti satu titik waktu. We were closed during the summer. Kalau 2 weeks itu kan jangka waktu 2 minggu. Kalau summer itu ya satu titik waktu saja, musim semi itu. Bedanya by dengan until. Have it done by tomorrow. Kalau by tomorrow itu berartinya artinya ya cuma besok, maksimal besok. Tapi kalau until di this evening dari sekarang sampai nanti sore. Jadi bedanya by dengan until itu ya. Until itu waktunya lama, waktunya banyak. Sekarang boleh, nanti boleh, sampai nanti this evening, sampai nanti malam. Between dengan among. Between itu di antara, sudah kita bahas dulu. Di antara dua atau lebih tapi yang disebutkan. Kalau among itu di antara banyak. Contohnya we have to choose between John, Max, and Ellen. Ini beda between di antara tiga tapi disebutkan satu persatu. Kalau berikutnya we have to choose among many candidates. Many candidates berarti banyak dan tidak disebutkan satu persatu berarti gunakan among. Sekali lagi, between dan among itu artinya sama-sama di antara. Bedanya kalau between itu di antara dua atau tiga dan disebut satu persatu. Tapi kalau among itu di antara banyak dan tidak disebutkan siapa saja. Oke, itu penjelasan untuk conjunction and preposition. Berikutnya exercises. Silakan dikerjakan sendiri. Kita ke part 5, melengkapi kalimat. Kita kerjakan bareng-bareng. Number one. I have no objections to your attending the conference the entire week. Apa ini? By atau for atau apa? Saya tidak keberatan kamu menghadiri konferensi by the entire week atau for the entire week. Atau with, kalau with aneh sih. To the entire itu aneh juga. By atau for yang betul. Ini maksudnya konferensinya itu seminggu penuh. Nah, berarti harusnya selama seminggu penuh berarti for. Bravo yang betul. Bravo. Bravo ya. Next, number two. This meeting is mandatory and it does not matter titik you want to attend or not. Rapat ini tuh wajib dan tidak masalah titik-titik kamu ingin hadir atau enggak. Karena ini wajib ya, maksudnya karena wajib berarti ya harus datang. Entah kamu ingin atau tidak ingin, entah mau atau enggak mau, mau enggak mau ya harus datang karena wajib gitu. Jadi jawabannya Pak, it does, Alfa. is, ya alpha betul. It does not matter whether you want, nah ini, whether apakah artinya ya. Jadi rapat ini wajib dan tidak masalah apakah kamu ingin hadir atau enggak. Enggak, enggak masalah kamu mau atau enggak atau mau enggak mau ya kamu harus hadir karena wajib. Next, number three. The moment the announcement was made, the staff started talking the consequences. Talking apa ini? Talking for, talking with, talking about, talking to. Charlie. Charlie ya, talking about, berbicara tentang. Para staf mulai berbicara tentang konsekuensi dari kabar itu. Next, number four. The tension in the office is caused by the problems titik Jake and John. Nah, gampang ini apa? Emang apa bitin? Antara Jake dan John gitu kan ini. Kalau between itu di antara dua atau tiga tapi disebut satu persatu. Kalau omong di antara banyak. Yang mana?
Berarti Delta. Delta. delta ya, ya between Jake and John karena cuma di antara dua. Next, number five. I was waiting in line for my visa interview. I email clients from my phone. Apa ini? Besides, while, with, atau after. Besides itu di samping. While sementara, with dengan after sesudah. Bravo. Bravo ya, while artinya sementara ya. Sementara saya menunggu. Waiting in line itu maksudnya antri. Sementara saya mengantri untuk interview visa, wawancara visa, saya mengirim email ke klien dari HP. Sambil nunggu antrian, sambil ngirim email lewat HP. Gitu ya maksudnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau Belum, tidak ada, Pak. ya kalau nggak ada, masih ada waktu setengah jam lebih. Berikutnya yang number 6 sampai number 15, silahkan dikerjakan dulu 10 menit, terus nanti kita bahas. Oke, sudah 10 menit kita bahas. Number 6, apa ini? TT I'm retired, I can take the trip to Africa. Charlie. Charlie ya, now that tadi artinya apa? Sekarang karena gitu ya. Sekarang karena saya pensiun, saya bisa ambil perjalanan ke Afrika yang sudah saya impikan bertahun-tahun. Charlie betul. Number 7, it was not yet the 1950s that apa ini? It was not unless by for atau until. Apa jawabannya number 7? Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Tidak. Hmm. Ini kamu mau belajar aja. The 1950s. 150-an, 1950-an. Tidak, not, tidak apa ya? Tidak unless, nah, unless enggak ya. Unless itu Delta. kan kecuali jika. Not by, not for apa not until. Delta ya. Not until ya betul. Tidak, not until itu bisa diartikan baru pada gitu ya. Baru pada 1950-an vaksin yang efektif terhadap virus ditemukan gitu ya. Baru pada not until. Not until itu kan sebelumnya belum. Sebelum 1950-an ini belum ditemukan. Jadi not until bisa diartikan baru pada gitu. Next 18, kok 18. Number 8, during her lunch hour, she was sitting at her desk, titik, her eyes closed. Apa ini? Because her eyes closed. Kok because kan bukan sebab akibat ini. With, by, atau together. Together, her eyes closed. Aneh. Bravo. Bravo ya, ya, with dengan. Jadi selama jam makan siang, dia duduk di bangkunya dengan mata tertutup bermeditasi. Ya, with her eyes closed dengan matanya tertutup. Next, number 9, being shy, he would not say anything. Titik, someone ask him a question directly. Dia karena malu, dia tidak mengucapkan apapun. Titik-titik, seseorang menanyanya langsung. Jadi kalau nggak ditanya, diem aja ini karena pemalu orangnya. Apa? Because, well, Charlie. Charlie ya, unless. Unless tadi artinya kecuali jika. Karena malu, dia tidak mengucap sepatah kata pun, kecuali jika seseorang menanyanya secara langsung. Kalau ditanya, baru ngomong. Tapi kalau nggak ada yang nanya, diem aja. Number 10. Not titik, does Eric take care of centralization, but he also runs the marketing. Not apa ini? Di belakang ada but he also. Biasanya yang pasangannya but also
Itu depannya not apa? Bravo. Bravo ya, not only. Tidak hanya Erik mengurusi pesanan pusat, tetapi dia juga menjalankan departemen marketing. Ya, not only belakangnya, but he also. Pasangannya itu not only pasangannya, but also. Number 11. We did not need to turn on the heat. It was already hot in the room. Kita tidak perlu menyalakan the heat itu maksudnya pemanas ya, mesin pemanas ruangan. Kita tidak perlu menyalakan mesin pemanas ruangan. Titik sudah panas ruangannya apa? Gampang ini. 11 apa? Alpha. Alpha because karena ruangannya udah panas. Pemanasnya nggak perlu dinyalain, ruangannya udah panas loh. Karena ruangannya sudah panas. Number 12. Consumers have become more interested in green energy because of titik for the environment. Because of apa ini? Nomor 12. Because of Delta. interest. Delta itu isu, itu topik artinya permasalahan. Orang-orang lebih suka, lebih tertarik dengan green energy, energi hijau, karena titik-titik terhadap terhadap lingkungan. Bukan delta sih. Mengapa orang-orang tertarik? Karena kepeduliannya terhadap masalah lingkungan gitu. Kepeduliannya terhadap lingkungan bukan isu tapi concerns. Charlie yang betul. Kepedulian artinya. Ini hampir mirip-mirip sih jawabannya. Kalau yang alfa, interest itu minat, minat terhadap lingkungan. Bukan berminat toh. Thought, pemikiran, tidak sekedar, tapi lebih tepat atau yang paling mendekati, paling cocok itu yang concern ini. Karena kepeduliannya terhadap lingkungan. Next, 13. We had better diversify our investment. Titik, there is another word. Apa ini? In case, whether, after, atau and then. Kalau and then itu artinya dan kemudian ini tidak logis sih. Kita harus lihat better. Kita sebaiknya mendiversifikasi investasi kita. Titik-titik another worldwide. Titik-titik ada krisis ekonomi global. Apa ini? In case weather Alpha. alpha ya. In case itu artinya kalau-kalau. Sebaiknya kita mendiversifikasi, maksudnya menyebarkan tidak cuma satu bidang, tapi mendiversifikasi investasinya, investasi di sini, dan di sini gitu. Kalau kita punya uang banyak, maksudnya jangan diinvestasikan di satu bidang aja, tapi di beberapa bidang. Jadi investasinya itu bisa didiversifikasi. In case kalau-kalau ada krisis global lagi, krisis ekonomi global lagi. 14. Sung Jun was planning to relax as well as work. TT is business trip. Apa ini? While, for, with, atau during. Sung Jun berencana bersantai sekaligus bekerja. Relax as well as work. Bersantai sekaligus bekerja. Titik-titik perjalanan bisnisnya ke Australia. While atau during atau apa? Alpha. Alpha, while, dan during itu sebetulnya artinya sama. Bedanya tadi kalau yang while itu diikuti klausa, ada subjek predikat. Kalau during itu diikuti frasa. Nah ini his business trip to Australia kan bukan klausa, nggak ada subjek predikatnya. Jadi salah kalau while. Betul yang delta, during. Selama perjalanan bisnisnya ke Australia. Next, 15. This airline offers free meals and drinks on all domestic flights. That one does not. Apa ini? Ini kayak kontras ini ya, berlawanan ya. Maskapai penerbangan ini menawarkan makan minum gratis untuk semua penerbangan dalam negeri. Titik-titik yang itu tidak. Nah, kontras tuh berarti pakai apa? Jawabannya apa?
Whereas atau so atau because. Yang Because. kontras tadi. Tadi whereas artinya apa? Sedangkan. Loh. Nah, ini yang paling tepat. Maskapai penerbangan ini menawarkan makan minum gratis untuk semua penerbangan dalam negeri, sedangkan yang itu, maksudnya maskapai penerbangan yang itu tidak. Gitu ya, kontras ini. Bravo yang betul. Oke, next. Sekarang kita ke part 6 yang melengkapi teks. Kita kerjakan bareng-bareng dulu. Kita baca dulu. A lot of people say that they are not interested in fishing because it is a boring hobby. Titik-titik, it continues to be popular worldwide. Apa ini? However, so, nor, apa, moreover. However itu artinya akan tetapi. So itu jadi atau sehingga. Nor itu tidak ataupun. Artinya nor itu juga tidak. Moreover, selain itu. Mana yang paling logis? However, so, Alpha. alpha ya, however akan tetapi. Ini kalau kita lihat kayak isinya tuh bertentangan ya. A lot of people say, banyak orang berkata, mereka tidak tertarik pada mancing karena itu hobi yang, karena mancing itu adalah hobi yang membosankan. Akan tetapi, however, it continues to be, akan tetapi mancing itu semakin populer di seluruh dunia. Ya, kontras. Banyak orang bilang nggak suka mancing, tapi faktanya mancing itu semakin digemari di seluruh dunia. Berarti, however, betul. Number two, aduh, number two. When you are fishing, you don't have to worry about it. There are no emails to write, and you can just sit there as long as you want. Apa ini? When you are fishing, ketika kita mancing, kita tidak perlu khawatir tentang titik-titik. Khawatir tentang apa? Deadlines, delays, condition, ultimatums. Tentang apa? Alpha. Alpha ya, deadlines. Deadline itu kayak batas akhir. Batas akhir pengumpulan tugas misalnya, atau batas akhir mengerjakan pekerjaan. Itu, jadi kalau kita lagi mancing, ya udah kita nggak usah mikirin yang lain-lain. Kita tidak perlu khawatir tentang deadline. Nggak perlu mikirin tugas gitu maksudnya. Mancing aja. Next, number three. It doesn't have to be a titik hobby. Some people go fishing with a big group. Oh ya, saya ingatkan lagi, dulu pernah saya sampaikan. Ps- eh, Biasanya dalam sebuah teks itu antara satu kalimat dengan kalimat lain itu saling berkaitan. Jadi kalau kita membaca satu kalimat terus kita bingung, cari untuk membantu memahami kalimat itu, cari kaitannya dengan kalimat lain sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya ini ya. It doesn't have to be a titik hobi. It itu maksudnya mancing. Mancing itu tidak harus merupakan hobi yang titik-titik. Ah, ini kalimat berikutnya. Some people go fishing with a big group of friends. Banyak orang pergi dengan teman-temannya. Jadi mancing itu tidak harus sendirian gitu maksudnya. Mancing bisa saja bareng-bareng rame-rame. Berarti apa jawabannya? Comfortless, deserted, lonely, atau famous? Yang berhubungan dengan Lonely. kalimat sesudahnya ini. Charlie ya, lonely. Mancing tidak harus merupakan hobi yang kesepian, hobi yang sendirian. Nah, buktinya banyak orang mancing bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak sendiri, jadi rame. Oke, next yang nomor 4 sampai nomor 6 silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit, terus nanti kita bahas. Oke, sudah 5 menit lebih kita bahas. Number 4 apa nih? It is with great delight that I'm writing this letter. Dengan titik besar saya menulis surat ini apa ini? As we have discussed at length, we have been looking into your complaints against your coworker. Unfortunately, we have discovered, oh iya, apa ini apa ya namanya tidak bisa memenuhi komplainnya, keluhannya. Berarti it is with great apa? The more regret, concern, upset.
Number four apa? Kami sudah diskusikan dan kami tidak bisa memenuhi tuntutan Anda atau komplain keluhan Anda. Tidak bisa mengabulkan keluhan Anda. Apa ini? Number four, it is with great apa? Dengan Bravo. bravo ya, regret artinya penyesalan. Artinya dengan sangat menyesal saya menulis syarat ini. Setelah kami diskusikan, kami tidak bisa memenuhi keluhan Anda. Terus, unfortunately we have discovered, sayangnya kami sudah menemukan bahwa ada beberapa ketidakkonsistenan dalam cerita Anda, titik-titik our investigation. Apa? During, despite, while, besides. Jadi ada, ada pelanggan yang menyampaikan komplain, terus di ini diselidiki kita sama pihak toko, didiskusikan, dilakukan investigasi, ternyata ada ketidakkonsistenan. Nah, itu ditemukan titik-titik investigasi kami. Alpha. Apa ini? Alfa ya, ya, during, selama, selama investigasi kami, kami menemukan ketidakkonsistenan dalam cerita Anda. Next, as a result, we have found no evidence of wrongdoing and they are closing the case. Akibatnya, we have found kami tidak menemukan bukti kesalahan dan titik-titik menutup kasus. Kasusnya ditutup. And apa? And so, and as, and well, and once. And apa? Number six. Jadi kan tidak ada, setelah diselidiki, ternyata tidak ada kesalahan dari pihak toko, dari pihak kami. Dan titik-titik closing the case, menutup kasusnya. Kenapa? And so itu tadi, so tadi apa? So itu sehingga, S itu ketika, while sementara, once begitu. Wah, aneh ini kalau once. Yang paling logis so ya, dan sehingga atau ada jadi itu. And so jadi kami menutup kasusnya. Oke, dengan demikian unit Eight, conjunction and preposition sudah selesai kita bahas. Ini kalau mau kita lanjut waktunya tinggal dikit. Jadi yang unit selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya.